Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian di rumah? Semoga masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga masih dalam keadaan yang semangat dalam mengikuti pembelajaran kita dari rumah. Kembali lagi dengan kembali lagi dengan pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang latihan dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Sekali lagi, kita akan belajar tentang latihan dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Begitu, mari kita belajar dengan semangat, tetap fokus dalam pelajaran. Sebelum kita mengetahui tentang latihan dan pengukuran kebugaran jasmani, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kebugaran jasmani. Nah, kita lihat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Nah, kebugaran jasmani ini sering dikenal orang dengan kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan suatu aktivitas fisik. Suatu aktivitas fisik yang berlebihan tanpa menimbulkan rasa lelah yang berarti. Itu pengertian ataupun definisi dari kebugaran jasmani. Komponen-komponen kebugaran jasmani yang sangat perlu ditingkatkan dan sangat perlu diperhatikan itu ada 4, yaitu tentang yang pertama daya tahan otot. Nah, yang kedua daya tahan jantung dan paru. Nah, yang keempat kecepatan, dan yang keempat itu tentang kelincahan. Nah, keempat komponen ini sangat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat kebugaran jasmani seseorang. Jadi, dalam pengukuran tingkat kebugaran jasmani seseorang, 4 komponen ini yang perlu diperhatikan, yang perlu ditingkatkan dalam diri seseorang, yaitu daya tahan otot, daya tahan jantung dan paru, dan kecepatan serta kelincahan. 4 komponen ini yang biasa ditingkatkan dalam kebugaran jasmani seseorang. Nah, yang pertama itu daya tahan otot. Nah, daya tahan otot itu apa? Daya tahan otot adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban submaksimal dalam jangka waktu tertentu ataupun dalam jangka waktu yang lama. Nah, contohnya apa bentuk latihan untuk daya tahan otot? Misalkan kita ingin meningkatkan daya tahan otot perut. Nah, latihan yang dapat digunakan itu namanya sit up. Kemudian untuk daya tahan otot lengan, kita bisa melakukan push up. Untuk meningkatkan daya tahan otot kaki, kita bisa melakukan lari. Nah, itu contoh serta definisi tentang daya tahan otot. Nah, yang kedua, daya tahan jantung dan paru. Nah, daya tahan jantung dan paru adalah kemampuan paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu yang lama. Nah, bentuk latihannya dapat dilakukan dengan lari jogging beberapa kali putaran dalam lintasan lari. Nah, itu merupakan salah satu untuk melatih daya tahan jantung dan paru. Nah, yang ketiga, kecepatan ataupun speed. Nah, kecepatan dalam dunia olahraga itu dikatakan dengan suatu kemampuan tubuh seseorang yang mampu melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang cepat. Nah, kecepatan ini biasa dihitung dengan stopwatch ataupun second detik untuk mengukur kecepatan seseorang. Nah, apa bentuk latihan untuk melatih meningkatkan daya tahan kecepatan? Itu dapat menggunakan dengan latihan lari, bisa lari di atas tangga,
menaiki tangga, kemudian bisa lari di air yang dangkal. Itu dapat mempercepat ataupun melatih kecepatan otot kaki. Nah, itu biasanya digunakan dalam untuk melatih kecepatan berlari. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada namanya kelincahan. Nah, kelincahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan dimulai dengan gerakan yang lain. Nah, maksudnya dari definisi ini adalah tubuh seseorang mampu melakukan kegiatan yang cepat, refleks, kemudian melakukan aktivitas ataupun gerakan yang lain. Contohnya kita mendapat lari kemudian balik lagi mundur ke belakang, lari mundur ke belakang ataupun lari zigzag. Itu dapat melatih kelincahan seseorang.